Conscious competence atau kesadaran berkemampuan. Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana sedikit atau melompat sedikit dulu. Masalah dengan berpikir benar kok bisa membuat orang menjadi kaya raya? Berpikir dan bertindak seperti apa yang bisa membuat kaya? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus rinci menjelaskannya, juga harus memberi contoh serta pengalaman. Contoh saja membuat mengerti tapi tidak merubah apapun. Conscious tetap incompetence. Pikirannya tetap tidak berkemampuan. Maju setahap sih, dari unconscious menjadi conscious. Dari belum sadar menjadi sadar. Tapi gak ada bedanya karena keduanya tetap incompetence. Kita masih belum berkemampuan. Menjadi conscious dan competence, ini poin diskusi kali ini. Menjadi competence dan berkemampuan untuk makmur. Tugas pertama adalah bagaimana prosperity conscious atau software kaya jika ingin dipasang sistemnya dalam pikiran kita. Maka permasalahan atau keadaan tersebut harus diubah bentuknya atau diubah objeknya. Saya secara pribadi, coach Anda kali ini harus mampu membuat isi kepala sahabat semua untuk saya bisa pasang objeknya. Ini lebih dari visual. Oke, agak sulit menerima informasi ini. Saya ceritakan dalam bentuk lain dengan contoh. Seorang perokok. Baik, saya ini tidak pernah mengatakan bahwa perokok itu buruk. Saya selalu bilang merokok itu baik, tetapi tidak merokok itu lebih baik. Jadi teman perokok tadi ingin berhenti merokok atau quit smoking. Berbagai cara dia sudah lakukan. Dia sudah menggunakan banyak metode, tapi ternyata kalau lagi stres atau dia lagi cari ide atau dia sehabis makan selalu merokok. Maka saya sebagai orang yang diminta untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut harus melakukan dalam tanda petik mengubah objek dalam pikirannya. Mengubah database yang ada di otaknya. Sekarang objek dalam pikirannya adalah merokok itu menyenangkan, merokok itu nikmat rasanya, dan lain sebagainya. Maka saya mengubahnya dengan memberi objek baru dalam pikirannya. Saya duduk di depannya, saya bawa 2 slof rokok favoritnya, 24 bungkus rokok. Saya duduk bersamanya dan setiap batang rokoknya habis, saya akan nyalakan lagi rokok berikutnya dan diberikan kepadanya. Ketika memasuki bungkus ketiga, dadanya mulai sesak. Dan apa yang saya lakukan? Saya paksa terus dia menghisap rokok tersebut sampai 6 jam. Sampai 1 slof habis tanpa jeda. Nangis, pedih, sakit, dadanya sesak, sebel, segala macam rasa masuk bercampur. Dan saya tidak peduli apapun pendapatnya tentang apa yang saya lakukan tadi. Mau dia bilang sadis, mau dia bilang sontoloyo, mau bilang kejam. Sampai dia gak bisa nafas. Entah bungkus keberapa, kita terus jejekin, kita terus beri dia rokok. Di saat itu berhenti proses ubah proyeknya. Begitu dia sudah muak, berhenti sudah proses mengubah proyeknya. Di sini teman kita tadi sudah punya objek baru. Merokok itu gak enak, merokok itu bikin sesak, merokok itu bikin sakit dan sangat traumatis merokok itu. Dan dia pun berhenti merokok. Pasti di sini pertaruhannya. Kalau dia balik merokok itu mentor abal-abal. Dan ini adalah seni keterampilan merubah sesuatu menjadi objek baru. Keterampilan ini adalah merubah sesuatu menjadi objek yang baru. Tekniknya dikenal dengan nama Progressive Object Experience Technique. Sehubungan dengan kemakmuran dan mengubah kebiasaan buruk yang berulang-ulang dengan servo, kita pun akan melakukan tindakan Progressive Object Experience ini. Kita akan segera mempraktekkan Progressive Experience ini dengan belajar berimajinasi. Itu yang pertama dulu adalah Projected Imaginary, membayangkan sebuah project. Dan kita akan mulai pelajaran yang lebih dalam, merubah servo negatif. Sekarang tugasnya cuma satu, Anda temukan peaceful place Anda. Bayangkan dalam pikiran Anda sekarang, temukan peaceful place Anda, tempat kedamaian. Bisa di masjid, bisa di gereja, bisa di tempat ibadah, bisa di sajadah, bisa di Mekah, bisa di gunung, bisa di pantai, bisa di rumah, bisa di tempat tidur, apapun. Tugas Anda cuma satu, temukan peaceful place Anda dalam imajinasi Anda. Lakukan sekarang.